Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala al-musannif fi hadzal kitab ad-darsu saminu yad'u ghazwil furush. Kanat dawlatul furusi tahkumu Farisa wal Iraq wa ma yujawiruhuma min biladil Arab. Fafis sanati saniyati asyarata minal hijrati jahaza Abu Bakrin jaisan tahta qiyadati Khalid bin Walid wa maru bi fathil ubullati min janubil Iraq wa jahaza jaisan akhara tahta qiyadati Ayyad bin Ghunum wa maru bi fathil Musabbahi minas shimalil Iraq. Falamma wasalla Khalid hudud al-Iraq kataba ila Hurmuza amilil furus bil ubullati aslim taslam abidfahil jizyata wa illa fala talumunna illa nafsaka faqad ji'tuka biqaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayata. Falamma tasallama Hurmuz kitab Khalid sabaqahu ilal ma fataqaddama Khalid wa nashaba al-qitalu wa tabaruzal khasmanu fahatadunna Khalid Hurmuza wa qatalahu kasara jundahu ila akhirih. Masuk pada pelajaran ke-8, yaitu mulai perang di Persia pada masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ada beberapa catatan yang harus kita perhatikan, bahwa terkadang husnul khotimah itu bagian yang kita cita-citakan, dan su'ul khotimah itu bagian yang dikhawatirkan. Ini pun pernah terjadi terhadap para sahabat. Seketika itu Rasul duduk dengan para sahabat, lalu Rasul tiba-tiba mengatakan, di antara kalian nanti di neraka ada yang gigi gerahamnya lebih besar ketimbang Gunung Uhud. Kita kenal Gunung Uhud itu adalah gunung yang sangat besar. Lalu Nabi menyampaikan, di antara kalian nanti ada orang yang gigi gerahamnya lebih besar daripada Gunung Uhud. Semua para sahabat pada saat itu mulai panik. Artinya panik itu jangan-jangan saya. Kalau dikabarkan gigi gerahamnya lebih besar daripada Gunung Uhud, sudah pasti su'ul khotimah, nggak mungkin husnul khotimah. Ya.
Waktu terus berjalan, tinggal 2 orang, Bu. Kepemimpinan Abu Bakar tinggal 2 orang. Yang masa pada saat Nabi menyampaikan itu, semua sudah syahid. Cuma tinggal 2 orang. Abu Hurairah sama Ar-Roja. Abu Hurairah itu hampir setiap malam nggak bisa tidur memikirkan apa yang disabdakan oleh baginda Rasul. Jangan-jangan itu saya. Selalu itu dipikirkan oleh Abu Hurairah. Ar-Rajal itu sosok seorang tokoh yang luar biasa, Bu. Hafidh. Hafalan Qur'annya luar biasa, cerdas. Orangnya piawai, ya nggak selevel dengan Abu Hurairah lah. Makanya Abu Hurairah itu khawatir. Dari sekian banyak sahabat yang pada saat Nabi menyampaikan kalimat itu, cuma tinggal 2 orang. Walhasil, karena melihat dan Ar-Rajal ini satu di antara para sahabat Nabi yang sering diutus oleh Rasul dulu untuk menyebarkan Islam. Oh, jasanya luar biasa. Akeh jasanya. Disuruh atau diberikan kepercayaan oleh baginda Rasul untuk menyebarkan Islam, mengajarkan. Yang sudah masuk Islam dikirim Ar-Rajal untuk mengajari Quran. Karena memang hafalannya luar biasa. 30 juz. Yang belum Islam didakwain. Walhasil, kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kita kemarin sudah bahas tentang Musailamah Al-Kadzab atau Musailimah Al-Kadzab. Ada yang baca Musailimah, ada yang baca Musailamah. Dikirimlah Ar-Rajal ini untuk mendakwai Musailamah. Abu Bakar As-Siddiq langsung melepas kepergian Ar-Rajal ini. Langsung dipimpin oleh Abu Bakar. Dilepas kepergiannya, sampai di sana Ar-Rajal itu ragu. Apa yang membuat ragu? Ternyata Musailamah itu pengikutnya makin banyak. Punya Quran tandingan pula. Orangnya cerdas, tinggi, kekar, penuh dengan karisma. Awalnya sudah mulai ragu. Masuk ke perkampungan Musailamah saja hati sudah mulai ragu. Singkat cerita, bertemu dengan Musailamah, Ar-Rajal ini ternyata malah bimbang hatinya, lalu bikin satu kesepakatan antara Musailamah dengan Ar-Rajal. Sudah gini saja, kamu ikut golongan kami berikan kedudukan. Karena engkau itu adalah orang yang paling baik, kata Musailamah. Ya pinterlah, memang pinter ngomong. Orang yang sering diutus untuk menyebarkan Islam itu engkau. Kenapa engkau tidak punya kedudukan yang tinggi di sana ketika Nabi sudah wafat, kata Musailamah. Sudahlah, kita kerja sama saja. Kamu duduk di sini, kamu punya jabatan di sini, kami berikan rumah, perempuan cantik, semacam-macam lah. Walhasil Ar-Rajal ini tergiur. Ikutlah dia dengan Musailamah Al-Kadzab. Mendengar
kabar bahwa siapa Ar-Rajal ini sudah ikut sama Musailamah, sedikit terbuka hati Abu Hurairah. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata bukan dirinya. Sudah jelas bahwa yang besar gigi gerahamnya nanti di neraka itu adalah Ar-Rajal, bukan Abu Hurairah. Musailamah Al-Kadzab makin luar biasa, Bu, perkembangannya. Kenapa? Karena Musailamah Al-Kadzab didampingi oleh sosok seorang mantan sahabat Rasul yang dipercaya sama baginda Rasul untuk menyebarkan Islam. Ternyata ikut Musailamah. Makin besar, makin kuat. Pengaruh, Bu. Ya. Pengaruh itu luar biasa. Apalagi sekarang zaman sosial media, lewat satu klik, lewat tangan kalian, jari kalian, itu bisa menghancurkan segalanya atau bisa meningkatkan segalanya. Pengaruh. Tapi kaum muslimin juga tidak kalah senangnya. Bahwa ini menunjukkan kebenaran baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atas sabdanya. Orang yang pernah duduk bersama baginda Rasul, Rasul menyampaikan, satu di antara kalian nanti di akhirat gigi gerahamnya lebih besar dari gunung Uhud, itu terbukti. Penyimpangan Ar-Rajal merupakan satu bukti kebenaran baginda Rasul atas yang disampaikan. Walaupun efeknya itu luar biasa, makin banyak pengikutnya. Yang nanti ternyata mereka itu dikalahkan oleh dikirimnya Zaid bin Harisah. Tapi yaitu tadi pesan moral, ya, pesan moral buat kita dari kisah ini juga luar biasa, Bu. Artinya apa? Kita memang tidak aman. Gitu loh. Kita memang tidak aman. Orang yang paling berjasa, orang yang paling diberikan kepercayaan pula untuk menyebarkan ajaran Islam, itu pun kalah. Apa poin yang harus kita ambil? Satu poin yang harus kita ambil, jangan pernah merasa aman dengan apa yang kita lakukan. Ya. Artinya kalau kalian itu merasa, aku kan sudah banyak, aku kan sudah amalnya luah-luih. Amal itu tidak bisa, Bu, menebus kenikmatan itu, tidak bisa, Bu. Bahwa praktek yang benar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan keikhlasan itu sendiri. Makanya di setiap kalian itu niat pasti ditutup dengan kalimat lillahi ta'ala. Terlalu sombong kita dalam beribadah saja, kita itu sudah diawali dengan keangkuhan dan kesombongan. Makanya orang tua kita itu selalu mengajarkan kepada kita bagaimana caranya agar kesombongan yang kita lakukan itu terfilter lewat niat pada keikhlasan amal yang akan dikerjakan itu sendiri. Nawaitu, ya, saya niat. Kalimat pertama saja itu sudah saya. Seakan-akan engkau mampu untuk melakukan apapun tanpa campur tangan Tuhan. Saya niat. Usolli,
Saya niat sholat. Sholatku. Itu semuanya kalimat keangkuhan dulu yang sering kita sebutkan. Hatta itu dalam ibadah. Tapi hebatnya ditutup dengan kalimat lillahi ta'ala. Ya. Kan semuanya lillahi ta'ala. Usolli fardhu dzuri arba rakaatin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Nawaitu sama godin an adai fardhi sahri fardhu lillahi ta'ala. Semuanya ditutup dengan kalimat lillahi ta'ala. Karena itu adalah pangkal dari setiap amal, kepala dari setiap amal. Ikhlas bagian sesuatu yang paling penting. Karena dengan ikhlas itulah kita merasa bahwa kita bukan siapa-siapa. Ya. Kalau bukan Allah yang menghendaki kita untuk sholat, kita nggak bisa sholat. Kalau bukan karena Allah yang menghendaki kita puasa, itu pagi-pagi sudah ngopi. Jadi Allah yang menghendaki itu semua. Amalmu tidak cukup untuk menebus ridhonya. Tapi keikhlasanmu akan menghantarkan rahmat Allah kepada nilai ibadah yang kalian kerjakan. Walaupun Imam Ghazali pernah guyon. Tapi guyonnya keterlaluan memang Imam Ghazali itu. Bahwa su'ul khotimah itu tidak ada. Imam Ghazali pernah guyon su'ul khotimah itu tidak ada. Maka jangan pernah khawatir dengan su'ul khotimah. Semua orang, semua ulama semasa dengan beliau itu marah luar biasa. Oh, ini orang gila, ini ulama stres katanya. Itu dulu luar biasa. Tapi ketika dimintakan pertanggungjawab sama ulama-ulama sepuh, sama para ulama-ulama semasanya, santai saja Imam Ghazali. Ketika dijawab, kenapa kita harus takut dengan su'ul khotimah? Bukankah kita itu tinggal menjalani apa yang sudah tertuliskan? Kalaupun kita harus khawatir dengan su'ul sabiko, catatan dulunya. Kita ketika di dalam kandungan, umur 4 bulan dalam kandungan, kita kan sudah dituliskan takdirnya, 4 takdir kan? Termasuk kita itu orang baik atau orang buruk, ahli surga atau ahli neraka, su'ul khotimah atau husnul khotimah, kan sudah dituliskan. Ada orang memang ahli surga. Semua kehidupannya penuh dengan kemaksiatan, kebejatan, kekeliruan, salah, dosa, dan seterusnya. Tapi kalau memang dia ahli surga, akhir hayatnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sudah dituliskan. Allah sudah tahu ini orang ahli surga. Ada orang ahli neraka, dari kecil ibadah, puasa, semuanya. Ya, bahkan hafal Quran. Semuanya dikerjakan. Tapi dia itu tercatat sebagai orang yang ahli neraka. Apa yang terjadi menjelang kematiannya? Dia itu ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Keluar dari ajaran Islam, keluar dari tauhid. Mati dalam keadaan su'ul khotimah. Makanya kata Imam Ghazali, tidak ada su'ul khotimah itu. Yang ada itu su'ul sabiko. Dan su'ul sabiko tetap masih bisa dirubah. Kan ilmu kita yang tidak bisa merubah, pemahaman kita yang tidak bisa merubah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang yaf'alu ma yasha, yang bisa berbuat apa saja. Ya terserah Allah. Kalau mau merubah ya sesuai dengan kehendaknya, itu yang akan terjadi. Maka yang perlu dikhawatirkan kata
Imam Ghazali, itu su'ul sabikohnya, bukan su'ul khotimahnya. Su'ul khotimah mesti. Ya, itu sudah pasti. Atau husnul khotimah, itu sudah pasti. Tinggal bagaimana su'ul sabikohnya. Dia itu termasuk su'ul khotimah atau su'ul khotimah atau husnul khotimah, begitu loh. Ya itu yang bisa merubah gitu. Nah, lewat ibadah kita, lewat keikhlasan yang kita lakukan, lewat doa-doa kita, rayuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak pernah tahu masalahnya. Ya bismillah, dengan izin Allah, semua nilai ibadah yang kita lakukan itu minimal bisa menyentuh rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga merubah yang tadinya su'ul khotimah jadi husnul khotimah. Adar susami kana daulatu al-far kana daulatul fursi tahkumu farisa wal Iraq wa ma yujawiruhuma min biladil Arab. Kerajaan Persia adalah meliputi Persia, Irak, dan negeri sekitar di negeri Arab. Itu kerajaan Persia. Fa fi sanati saminati asyara min al-hijrah jahaza Abu Bakar jaisan takhta qidami Khalid bin Walid wa amaru bi fathil Ubulah. Dalam tahun yang ke-13 Abu Bakar menyiapkan tentara di bawah pimpinan Khalid bin Walid dan diperintahkan agar menaklukkan Ubulah dari arah selatan Irak. Ya, Khalid bin Walid menjadi pemimpin komandan perang untuk arah selatan Irak. Wajah kajajaisan akhara takhta qiyadati Ayyad bin Ghanam wa maru bi fathil musabbakhi minas shimal Iraq. Sedangkan dari arah bawah atau utara negeri Irak itu dipimpin oleh Iyad bin Ghanam. Dikirim. Lalu setelah Khalid sampai di atas Irak, dikirimlah sepucuk surat. Ya. Tidak semenang-menang Khalid bin Walid itu karena diberikan kepercayaan, main serang, main pukul, main hantam, tidak, Bu. Itu bukan ajaran Islam. Tetap dikasih surat, dikirim dulu. Ayo. Kowe pan Islam apa ora? Pengen selamat apa ora? Ya. Fasallama taslama. Kalau kalian pengen selamat, masuk Islam. Kembali ke Islam. Ayo. Tapi ternyata tulisannya atau suratnya Khalid bin Walid itu nggak digubris sama sekali, Bu. Jangankan dipertimbangkan, dibaca pun tidak. Sekali mendapatkan surat dari Khalid bin Walid langsung dibuang. Dimasukkan ke kolam, dilempar ke air, nggak digubris sama sekali. Karena Hurmuz, pemimpin mereka itu tidak menggubris surat daripada Khalid bin Walid, dan setelah dimasukkan ke dalam air tanpa dibaca, oleh karena itu Khalid bin Walid lalu maju, menyerang langsung dari arah depan. Orang tanggung-tanggung, Bu. Karena Khalid bin Walid memang jagoan, orang sing buri-burian, langsung sing arep, adep-arep. Seketika Khalid bin Walid memenangkan. Hurmuz dicekik.
langsung dipantai, Bu. Dan seketika itu porak-porandalah pasukannya. Ya. Ya memang Khalid bin Walid memang pandai dalam strategi perang. Teman-teman, sahabat-sahabatku semua, itu yang terjadi di tahun ke-12 ketika kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, artinya pelebaran sayap itu sudah dimulai. Mulai ke Persia, nanti puncaknya ke Rom, ya. Itu ketika kepemimpinan Umar bin Khattab itu sudah mulai masuk ke wilayah sana. Walaupun tentara-tentara Romawi itu sudah mengenal tentara Islam gitu loh. Bahkan ada satu riwayat Heraklius itu sebenarnya mengagumi sosok seorang Muhammad, yaitu baginda Rasul gitu loh. Wallahu alam apakah Heraklius itu masuk Islam atau tidak. Yang jelas dia nggak pernah ketemu sama baginda Rasul, tapi sangat mengagumi. Hingga ada satu patung Heraklius itu di sana, di Romawi sana, itu patungnya itu dihadapkan ke arah Ka'bah, Bu. Kiblatnya ke sana. Heraklius itu. Patungnya Heraklius gitu loh. Patungnya itu dihadapkan ke sana. Itu menunjukkan falsafahnya pengen supaya nanti orang-orang sekarang itu tahu bahwa Heraklius itu berkiblat kepada peradaban Islam. Ya kalau nanti kalian punya duit jalan-jalan ke Romawi, lihat arah patung menghadapnya kemana, itu pas hadapnya ke arah Haramain gitu loh. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Menunjukkan kiblat. Ad-Darsu Tasi'. Lama alima Malik al-Furus. Fursi bikat li Gurmus akhota jagisu jaisan ba'da jaisin liqitalil muslimina Khalid yaghzihum wa yang tasiru alaihim. Ketika Kisra atau kerajaan Persia mengetahui dengan terbunya Hurmuz, maka lalu berulang-ulang menyiapkan tentara lagi untuk membalas dendam. Pasukan demi pasukan memerangi orang-orang Islam, tapi tetap oleh Khalid bin Walid mereka itu diserang balik sehingga mereka dipukul kalah. Walhasil Khalid bin Walid itu netap di Irak, Bu. Yang nanti Irak ini menjadi pusat kepemimpinan saat Ali karramallahu wajhahu itu menjadi khalifah. Jadi Ali itu satu-satunya sahabat yang tidak mimpin di Medina, Bu. Ali itu nanti pemimpinannya malah di Irak gitu loh. Yang nanti berseteru dengan Muawiyah. Muawiyah itu di Mesir nanti. Jadi Muawiyah di Mesir, Medina itu nanti ditinggal, Bu. Medina ditinggal. Muawiyah pergi ke Mesir, Ali pergi ke Irak. Sebagian sahabat yang masih menetap di sana itu pun ada. Dan itu pun nanti akan menjadi usul fikihnya nanti. Ada orang yang tetap menetap karena ini adalah tanah mulia, karena tanah yang ditempati oleh baginda Rasul. Tidak ada tanah yang lebih mulia ketimbang tanah yang pernah disinggahi oleh Rasul. Makanya sebagian sahabat tetap tinggal di Medina
tapi sebagian lagi orang-orang cerdas seperti Muawiyah, seperti Ali. Muawiyah dan Ali itu orang-orang cerdas luar biasa. Ya. Mereka sama-sama bahwa ini adalah bumi Allah Subhanahu wa taala. Ketika dipijak sama orang yang mulia, maka agama Islam itu pun akan melebar gitu loh. Tidak ada tujuan lain perginya ke Irak, perginya ke Mesir itu kan karena untuk memperkokoh Islam gitu loh. Jadi kalau kita fokus di sini saja, maka kekuatan itu tidak akan bertambah. Gitu loh. Kekuatan itu tidak akan bertambah. Maka kadang-kadang setan itu katun goblok ya, Bu. Jangan pernah merasa jenengan itu kalah dengan setan, Bu. Memang kalian malam ngorok turune, Bu. Padahal cita-cita pengen tahajud. Tapi diumuri sama setan turunnya lali, Bu. Tapi jangan lupa tingkat kegagalan iblis itu jauh lebih banyak timbang tingkat keberhasilannya. Dikira orang padu, wong tukaran, berantem, itu keberhasilan setan. Dikira gitu loh. Tapi ternyata enggak. Setan salah prediksi. Iblis salah ngira. Ada seorang ulama punya 2 anak. Berebut takhta kepemimpinan pondok pesantren. Ya karena ribut, satu di antara yang 2 ini kan harus pindah. Kan seperti itu. Akhirnya pindahlah. Yang ini, yang tinggal di rumah tetap menjalankan pesantrennya. Yang satunya yang pergi merantau karena memang basicnya itu pesantren, bangun pesantren di tempat itu. Yang harusnya pusat Islam hanya 1 titik di desa tersebut, malah menyebar ke desa lain. Dari iblis loh, kok ngene carane? Malah keliru kan? Islam harusnya pusatnya cuma di situ, malah pergi kemana-mana. Kemudian Khalid bin Walid itu menetap di Irak selama 1 tahun, 2 bulan lah ya, 1 tahun 2 bulan, sehingga orang-orang yang tinggal di Persia, orang-orang Persia itu merasa ketakutan, mereka merasa lemah. Beberapa negeri mereka itu dapat diduduki oleh Khalid bin Walid, dikuasai oleh Khalid bin Walid. Oleh karena itu, mereka ada yang masuk Islam, ada yang hanya cukup membayar zakat atau kafir dhimmi gitu loh. Kafir dhimmi itu kan orang non-muslim yang ikut bernaung di kalangan muslim, yang mereka taat tunduk patuh pada aturan muslim, itu kafir dhimmi namanya. Dan itu wajib kita lindungi. Yang tidak boleh itu kafir hasbi, harbi gitu loh. Kafir harbi itu orang-orang yang memerangi Islam, yang membahayakan Islam. Tapi kalau dhimmi itu enggak. Kalau dhimmi itu mereka ya ikut pajak, bayar pajak dan lain sebagainya. Jadi silakan, mereka itu ada sebagian di antara mereka yang kita juga sudah kalah, sudahlah masuk Islam saja. Ada yang punya pikiran yang semacam itu. Ada yang punya keyakinan bahwa saya tetap akan menyembah agama nenek moyang, tapi saya tetap tidak akan pergi dari sini karena ini peninggalan dari nenek moyang. Ya cuma bayar pajak, ya ada, dan itu aman gitu loh. Ya, dan itu aman. Wa minhum min radiya bidaf'il khizyati wa asya fi biladi aminan muta'aminan. Ya, jadi mereka itu
hidup di negerinya aman dan damai. Kota-kota yang penting ditaklukkan oleh beliau, oleh Khalid bin Walid, Hiro, itu merupakan bagian ibu kota yang orang-orang Arab Irak. Setelah kota itu dapat diduduki oleh beliau, lalu dijadikan tempat berdiam dan markas oleh tentara Islam. Kemudian Khalid bin Walid terus berjalan dengan tentaranya menuju ke utara Irak untuk menolong Iyad. Tadi kan Khalid di arah selatan, sedangkan Iyad dari utara kan, karena bagian utara itu bagian selatan itu sudah dikuasai oleh Khalid bin Walid, maka terus maju menuju ke utara untuk membantu Iyad bin Ghulam, yang akhirnya ya beruntung dapat menaklukkan negeri itu. Setelah itu beliau lalu mengirimkan surat kepada pegawai-pegawai Persia yang isinya itu menakut-nakuti mereka. Dalam semua peristiwa yang dijalankan oleh Khalid bin Walid itu, tidaklah beliau menghalang-halangi kepada para petani yang ada dalam negeri itu dengan satu kejahatan pun. Bahkan kalau menyuruh agar mengasihi dan melindungi mereka, serta mereka membela terhadap orang-orang yang akan memusuhi mereka. Para petani, orang perempuan, para tua itu aman. Tidak, artinya warga sipil itu aman. Ya. Warga sipil itu aman. Masyarakat itu aman. Selama mereka tidak memerangi, maka tidak akan pernah diperangi oleh kaum muslimin. Itulah sejatinya orang Islam. Ya. Dari sini kita tahu, kita belajar bagaimana rasa kasih sayang itu tetap dikedepankan walaupun di medan pertempuran gitu loh. Karena itu ajaran Islam. Roh Islam itu adalah ajaran rahmatan lil alamin. Bahkan dalam kondisi perang sekalipun ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Rumput jangan merasa teraniaya. Pepohonan jangan dibantai. Warga sipil harus dilindungi, termasuk perempuan, anak kecil, dan para jompo. Yang lebih diperhatikan adalah tempat-tempat ibadah mereka harus tetap aman. Bahkan kiai-kiai mereka, pendeta-pendeta mereka harus dilindungi. Ini menunjukkan bahwa Islam bukan tekanan, Islam bukan paksaan. Kenapa mereka itu diperangi? Karena mereka memerangi Islam. Itu saja motifnya gitu. Tidak ada kalimat ultimatum perang diawali oleh Islam, itu tidak ada. Yang ada adalah Islam membela diri untuk dalam peperangan itu gitu, dalam diperangi itu gitu. Baik teman-teman, sahabat-sahabatku semua, tahun ke-13 pergi ke Syam, tadi ke Persia, sekarang ke Syam. Insya Allah kita akan lanjut pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ajenge bertanya apa, izin bertanya apa? Ini pertanyaan titipan. Bolehkah kita memimpin doa jika kita tidak mempunyai wudhu? Begitu saja pertanyaan saya, atas jawabannya atur suwun, terima kasih. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Alwan Maulana Ibrahim.
Ada pertanyaan dari bolehkah kita Ustaz? mimpin doa saat tidak punya wudhu? Nggak ada syarat, Bu, doa pakai wudhu. Ya, berdoa dengan wudhu itu nggak ada syarat. Doa kapan saja. Cuman itu masuknya bagian dari etika gitu loh. Tidak membatalkan, Bu. Tidak membatalkan doa tanpa wudhu itu batal, doanya itu enggak. Cuman etikanya mau menghadap Allah, kok orang suci kan gitu. Imam Malik saja, Imam Malik syarat untuk baca Quran itu kan, pegang Quran kan harus punya wudhu. Ya kan? Sebaik-baiknya orang ketika mau pegang Quran, baca Quran, itu adalah orang yang punya wudhu. Kan seperti itu. Tapi Imam Malik padahal mau membaca hadis loh. Hadis kan boleh-boleh saja kita membaca hadis tanpa wudhu, kita boleh. Tapi Imam Malik enggan. Ketika dikonfirmasi, kenapa? Kenapa engkau selalu mensyaratkan diri? Karena ini bukan syariat, Bu. Ya, ini bukan syariat. Sehingga kalimatnya, kenapa engkau mensyaratkan diri ketika mau baca hadis itu harus ada wudhu? Kata beliau begini, alangkah malunya saya itu membacakan apa yang pernah dibacakan oleh baginda Rasul. Seakan-akan ketika saya membaca itu, saya di hadapan baginda Rasul. Malu kalau nggak punya wudhu. Gitu. Malu kalau nggak punya wudhu. Itu sesama manusia gitu loh ya. Itu dengan baginda Rasul. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sedangkan doa itu adalah silah atau senjata atau komunikasi kita. Ya. Komunikasi kita dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya. Apakah pantas kita mau menghadap Pak Jokowi misalkan, tapi dengan kaos lekton? Ya ora pantas, Bu. Boleh, tapi kurang pantas. Gitu loh, ya. Jadi boleh tapi tidak pantas. Logikanya seperti itu. Mau menghadap atasan kok blong-blongan ngono loh. Tapi kalau memang kayak ngono diingin namanya ngelelo. Dia pikir ki urung digawa mule. Mbak Yati dimut. Enggak ada dimut, ya Allah, kebobolan mut loh. Jadi kita lanjut bahwa ada masalah ya, ada masalah, ada apa-apa bahwa saya juga nggak punya nggak punya keyakinan penuh saat para dai itu nggak batal gitu loh saat naik ke mimbar gitu loh. Kadang-kadang mereka juga salaman sama jamaah perempuan. Ya, ada sebagian di antara mereka yang memang ya sudah. Walaupun itu madorot, tapi maslahatnya lebih besar. Gitu loh. Timbangannya nolak nanti jadi fitnah segala macam. Banyak yang punya pemikiran yang semacam itu gitu loh. Setelah ceramah mereka berdoa, artinya berarti kiai ini orang itu wudhu kan? Itu mimpin doa juga. Karena memang mereka tahu ilmu, artinya bahwa tidak ada syarat, tidak batal. Gitu loh. Jadi boleh saja. Ning seyogyanya gitu aja, seyogyanya duwe wudhu. Karena itu masuknya bab
akhlak, tata krama gitu. Jadi boleh-boleh saja. Jawabannya boleh, walaupun kurang sopan. Kecuali memang tidak ada lagi gitu loh. Tidak ada lagi yang bisa mimpin doa, kecuali yang lebih alim itu, ya sudah. Walaupun dalam kondisi yang terdesak, yang semacam itu, ya sudah. Dia yang mimpin doa kan semacam itu. Saya juga sering, Bu. Saya juga sering tiba-tiba disuruh mimpin doa, padahal bahasa berbesar kopet lah ya, kopet kayak orang dini wudhu ngono lho. Ya sudah loh, nggak masalah gitu loh. Oke, sudah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafina wa karimina tukhrina mawlana Muhammad wa sallim wa radil tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil qad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil ruhaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam bi wajhil karim bi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidana ya Rasulullah alladzi qala ud'uni astajib lakum liyaghfir lana jami'adz dzunubina wa yaqbala taubatana wa yujibad da'watana bihadhihi da'watil mubarakah. Allahumma biwasilati Rasulillah ya Rasulullah inna nas'alu ya hajatina. Allahumma nadim ahwalana af'alana wa khallisna min alamil faqri wal dhulli wa asimna min al bala wal waba wat ta'un wa min syarri a'da wasyayatin wan nafsil ammarati bisu. Allahumma yassir lana al intizam fi jamil umuri dunyawiyyah wa diniyah wa hassin muradana bil khair. Allahumma yassir lana umurana marhatil qulubina wa abdanina wassalamati wal afiyati fid dinina wa dunyana wa afiyatan fi jasadina wa ziyasatan fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qoblal mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma hawin alaina fi sakrati mautina wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina wa ikhwanina wa akhwatina wa jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma hdina wa hadili zawjatina wa hadili aulatina wahdili talamidina wahdili qaumina wahdili hasidina wahdili a'daina wahdili a'da'id dinina wahdi ummata sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila sabilika bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ba'idna minasyarri wal isyan. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da ya muhawwilal hawli wal ahwal hawwil halana ila ahsani hal. Allahumma ya kasirun nawal wa ya khaliqal jamil af'al wa fikna liniyatil khair fi jamil aqwal wal akhwal. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la taslub waqtan nasi imanana wa la tusallit alaina man la yakhafak wa la yarhamuna wa rizqna khairat dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bihaqqil Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirud da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.